Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel belajar ngaji lagi. Kali ini saya akan bahas tentang masih kitab khutbah iblis tentang pintu-pintu masuknya setan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati manusia bagaikan benteng, sedangkan setan adalah musuh yang senantiasa mengintai untuk menguasai benteng tersebut. Kita tidak bisa menjaga benteng kalau tidak bisa melindungi atau menjaga atau menutup pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati. Hati manusia bagaikan benteng, sedangkan setan adalah musuh yang senantiasa mengintai. Kalau kita ingin memiliki kemampuan untuk menjaga pintu agar tidak diserbu setan, kita harus mengetahui pintu-pintu mana saja yang dijadikan setan sebagai jalan untuk menguasai benteng tersebut. Melindungi hati dari gangguan setan adalah wajib. Oleh karenanya, mengetahui pintu masuknya setan itu merupakan syarat melindungi hati kita. Maka kita diwajibkan untuk mengetahui pintu-pintu mana saja yang dijadikan jalan untuk menguasai hati manusia. Pintu tempat masuknya setan adalah semua sifat kemanusiaan manusia yang tidak baik. Berarti pintu yang akan dimasuki setan sebenarnya sangat amat banyak. Namun kita akan membahas pintu-pintu utama yang dijadikan prioritas oleh setan untuk masuk menguasai manusia. Di antara pintu-pintu besar yang akan dimasuki setan itu adalah yang pertama adalah marah. Marah adalah kalahnya tentara akal oleh tentara setan. Bila manusia marah, maka setan bisa mempermainkan seperti anak-anak mempermainkan permainan kelereng atau bola. Orang marah adalah orang yang sangat lemah di hadapan setan. Yang kedua adalah hasad. Manusia bila hasud dan tamak atau rakus menginginkan sesuatu dari orang lain, maka ia akan menjadi buta. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, cintamu terhadap sesuatu bisa menjadikanmu buta dan tuli. Mata yang bisa mengenali pintu masuknya setan akan menjadi buta bila ditutupi oleh sifat hasad dan ketamakan sehingga tidak melihat. Di saat itulah setan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke hati manusia, sehingga orang itu mengejar untuk menuruti syahwatnya walaupun jahat. Yang ketiga adalah perut kenyang. Rasa kenyang menguatkan syahwat yang menjadi senjata setan. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa iblis pernah menampakkan diri di hadapan Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Beliau melihat para setan beberapa belenggu dan gantungan pemberat untuk segala sesuatu. Seraya bertanya, "Wahai iblis, belenggu dan pemberat apa ini?" Setan menjawab, "Ini adalah syahwat yang aku gunakan untuk menggoda anak cucu Adam." Nabi Yahya alaihissalam bertanya, "Apa hubungannya pemberat ini dengan manusia?" Setan atau iblis pun menjawab, "Bila kamu kenyang, maka aku berpemberat sehingga engkau enggan untuk sholat dan zikir." Yahya bertanya lagi, "Apa lainnya?" "Tidak ada." "Apa lainnya?" "Tidak ada," jawab setan. Kemudian Nabi Yahya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mengenyangkan perutku dengan makan selamanya." Iblis berkata, "Demi Allah, saya tidak akan memberi nasihat pada orang muslim selamanya." Kebanyakan makan mengakibatkan munculnya 6 hal tercela. Yang pertama, menghilangkan rasa takut kepada Allah dari hati. Yang kedua, menghilangkan rasa kasih sayang kepada makhluk lain, karena ia mengira bahwa semua makhluk sama kenyangnya dengan dirinya. Yang ketiga, mengganggu ketaatan kepada Allah. Yang keempat, bila mendengarkan ucapan hikmah, ia tidak mendapatkan kelembutan atau hidayah. Yang kelima, bila ia bicara tentang ilmu, maka pembicaranya tidak bisa menembus hati manusia. Yang keenam, akan terkena banyak penyakit jasmani atau roh dan rohani. Yang ketujuh, cinta perhiasan dan perabotan rumah tangga.
Bila setan melihat hati orang yang sangat mencintai perhiasan dan perabotan rumah tangga, maka iblis bertelur dan beranak dan menggodanya untuk terus berusaha melengkapi dan membaguskan semua perabotan rumahnya, menghiasi temboknya, langit-langitnya, dan sebagainya. Akibatnya umurnya habis disibukkan dengan perabotan rumah tangga dan melupakan zikir kepada Allah dan terlalu kecintaannya terhadap dunia. Tergesa-gesa dan tidak melakukan masjid. Rasulullah pernah bersabda, tergesa-gesa termasuk perbuatan setan dan hati-hati adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang artinya manusia diciptakan tergesa-gesa. Dalam ayat lain ditegaskan, sesungguhnya manusia itu sangat tergesa-gesa. Mengapa kita dilarang tergesa-gesa? Semua perbuatan harus dilakukan dengan pengetahuan dan penglihatan mata hati. Penglihatan mata hati membutuhkan perenungan dan ketenangan, sedangkan tergesa-gesa menghalangi itu semua. Ketika manusia tergesa-gesa dalam melakukan kewajiban, maka setan menebarkan kejahatannya dalam diri manusia tanpa disadari. Yang karena mencintai harta, kecintaan terhadap uang dan semua bentuk harta akan menjadi alat hebat bagi setan. Bila orang memiliki kecintaan kuat terhadap harta, maka hatinya akan kosong. Kalau dia mendapatkan uang sebanyak 1 juta di jalan, maka akan muncul jadi dari harta itu 10 sahwat, dan setiap sahwat membutuhkan 1 juta. Demikianlah orang yang punya harta akan merasa kurang dan menginginkan tambahan lebih banyak lagi. Yang ketujuh, ta'assub, bermaksud dan meremehkan kelompok lain. Orang yang ta'assub dan memiliki anggapan bahwa kelompok lain salah sangat berbahaya, terlalu fanatik. Orang yang demikian akan banyak mencaci maki orang lain, meremehkan dan mencaci maki termasuk sifat binatang buas. Bila setan membiasi para manusia bahwa ta'assub itu seakan-akan baik dan hak dalam diri orang itu, maka ia semakin senang untuk menyalahkan orang lain dan menjelekannya. Yang kedelapan adalah kikir dan takut miskin. Sifat kikir ini mencegah seseorang untuk memberikan infak atau sedekah dan selalu menyeru untuk menumpuk harta kekayaan, dan siksa yang adalah janji orang yang menumpuk harta kekayaan tanpa memberikan haknya kepada fakir dan miskin. Sama bin Abdurrahman pernah berkata, sesungguhnya setan berkata, yang artinya anak cucu Adam tidak akan mengalahkanku dalam 3 hal perintahku. Aku perintahkan untuk mengambil harta dengan tanpa hak, menginfakkan dengan tanpa hak, dan menghalanginya dari hak kewajiban. Terus saja Sufyan berkata, setan tidak punya senjata sehebat senjata rasa takutnya manusia dari kemiskinan. Apabila ia menerima sifat ini, maka ia mengambil harta tanpa hak dan menghalanginya dari kewajiban zakat. Yang kesembilan, memikirkan zat Allah. Orang yang memikirkan zat Allah tidak akan sampai pada apa yang diinginkan. Ia akan tersesat karena manusia tidak akan sampai ke sana. Ketika memikirkan zat Allah, ia akan terpeleset pada kesedihan. Yang ke-10 adalah sujud terhadap orang Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istabi'u katsiran minas dhanna inna ba'dad dhanna isma wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibun ahadukum an la ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu
memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jauhilah tempat-tempat yang bisa memunculkan prasangka buruk. Kalau ada orang yang selalu suudzon dan selalu mencari celah orang lain, maka sebenarnya ia adalah orang yang batinnya rusak. Orang mukmin senantiasa mencari maaf dan ampunan, tetapi orang munafik selalu mencari celah orang lain. Itulah sebagian pintu-pintu masuknya setan untuk menguasai benteng hati kita. Kalau kita teliti secara detail, kita pasti tidak akan mampu menghitung semua pintu masuknya setan ke dalam manusia, dalam hati manusia. Sekarang bagaimana solusi dari hal ini? Apakah cukup dengan zikrullah dan mengucapkan la haula wala quwata illa billah? Ketahuilah bahwa upaya untuk membentengi hati dari masuknya serbuan setan adalah dengan menutup pintu masuknya setan untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela yang disebutkan di atas. Bila kita bisa memutuskan agar semua sifat tercela, maka setan mendapatkan berbagai halangan untuk memasukinya. Semoga kita dihindari dari perbuatan setan yang terkutuk. Sekian, bila itu wassalamu.